video tentang di mana toleransinya. Ya, jadi ini membahas video SUPI. Jadi di video itu dia mempertanyakan di mana toleransinya umat Kristen berdasarkan ajaran yang dikutip surat Rasul Yohanes, ya. Seperti apa videonya? Mari kita lihat. Nih, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Nah, ini saya mau tanya, di mana Bang toleransinya? Karena apa? Anda diajarkan untuk apa? Tidak boleh menerima di rumah Anda selain Katolik atau Kristen. Iya, gimana? Di mana toleransinya gitu ajarannya ini? Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu. Kalau saya ke rumah abang nggak boleh saya masuk ke rumah. Harus diusir saya karena saya Islam. Gitu. Dan jangan memberi salam kepadanya. Nggak boleh nih abang terima saya di dalam rumah abang. SUPI mengatakan di mana toleransinya. Dari kata tersebut saya kutip jadi topik di mana toleransinya. Jadi mari kita membandingkan masing-masing ajaran toleransi seperti apa. Adapun ayat yang dibacakan oleh saudara SUPI tersebut itu mengutip dari surat Rasul Yohanes pada 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11. Begini bunyinya. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi, yang disampaikan di ayat ini sebenarnya adalah semacam sikap defensif yang diajarkan oleh Rasul Yohanes kepada umat Kristen. Defensif untuk apa? Defensif jika ada orang yang ujuk-ujuk datang kepada kita ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Kristus, yang diajarkan para rasul. Makanya di ayat 9 begini bunyinya, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, itu ayat 9-nya. Jadi di sini patokannya, jika tidak di dalam ajaran Kristus, mereka yang datang ke rumah kita diajarkan untuk bersikap defensif, yaitu tidak boleh menerima mereka masuk dan tidak menerima salam. Sebab apa? Sebab tidak ada toleransi untuk menerima ajaran-ajaran lain di luar daripada ajaran yang diajarkan Kristus. Nah ini, jadi ini sikap defensif Ini semacam membentengi diri kita. Ada orang lain di luar daripada ajaran kasih karunia mau mengajarkan kita, berarti itu harus ditolak secara tegas. Terus apalagi ajaran Kristus, yaitu ajaran keselamatan. Apa itu ajaran keselamatan? Ajaran keselamatan dari Kristus adalah untuk mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan satu-satunya jalan keselamatan dan penebus umat manusia. Itu ajaran Kristus. Lain daripada ajaran itu, Rasul Yohanes menegaskan, hendaklah kalian tidak menerima mereka di dalam rumah dan tidak memberi salam kepadanya. Ini yang harus dipegang. Karena SUPI sudah melakukan framing, maka saya akan mirroring, saya akan bandingkan. Kalau di 2 Yohanes pasal 1 ayat 10 sampai 11 itu sebuah sikap defensif, lalu bagaimana toleransi yang kita bisa temukan dari kitab suci mereka? Apa sebenarnya yang ada diajarkan di dalam kitab suci mereka tentang yang disebut toleransi? Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan dari surah At-Taubah. Ini At-Taubah. Taubah. Ini ayat 29. Ini isinya. Apa isinya? Dibaca apa isinya? Saya plesetkan
biar nggak disensor sama TokTok. Perongilah orang-orang yang tidak beriman kepada apa ini? Nah, dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan siapa? Dan dengan agama yang benar, ya. Nah, yang telah diberikan kitab sehingga mereka membayar. Nah, ini ada membayar ini ya. Nah, membayar apa itu? Pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Nah, ini toleransinya begini nih, ya. Ini menurut saya, semoga saja salah. Menurut saya ini isinya ofensif. Karena apa? Ini disuruh memerongi tidak beriman kepada ini nih, ya. Yang dari negeri Mekah itu, nih, ya. Dan hari kemudian, hanya karena tidak beriman, terus disuruh perongi. Bayangin itu. Nah, supaya nggak diperongi, harus patuh membayar jizyah. Jizyah itu kayak macam pajak, sampai tunduk. Jadi saya membayangkan ini namanya dunia premanisme lah ya. Kayak di pasar atau di jalan gitu. Kalau orang boleh lewat kalau bayar, kalau nggak bayar nggak boleh lewat. Orang boleh hidup kalau dia bayar, kalau nggak bayar dia kelar. Itu namanya dunia wakujah. Nah, oke, ada kawan-kawan ya dari RT 6, dari Bani Kedar yang berkilah begini, dikeluarkan ketika masa perang, untuk situasi perang. Oke, anggap saja ini memang surat dikeluarkan di masa perang, tapi redaksinya tidak mengatakan bahwa surat tersebut hanya digunakan masa perang untuk situasi perang. Tidak, redaksinya jelas mengatakan orang-orang yang tidak beriman, bukan orang-orang yang memerangi. Ketika dalam situasi perang, nggak ada kalimat itu. Biar kalian paham. Ini ya, ini dari kitab suci mereka. Kita buka lagi. Sebenarnya ada banyak kan. Saya bisa tunjukin ada puluhan yang mirip-mirip dengan ini. Tapi ini saja dulu yang mewakili untuk mempersingkat waktu. Mari kita lihat lagi ya yang lain ya. Ini apa ini? Ini Sahih Bukhari ya. Nah, ini Sahih Bukhari hadis ke-24 ya. Ini sahih. Hadis ke-24 ini saya bacakan. Ini ya, saya nggak usah membacakan, telah menceritakan bla bla bla, telah menceritakan, langsung saja ya, bahwa ini siapa ini? Bahwa siapa nih? Ya. Ini bahwa SAW di belakangnya telah bersabda. Apa sabdanya dia? Apa sabdanya seorang ini? Yaitu aku diperintahkan untuk apa ini? Untuk memerongi manusia hingga mereka bersaksi atau hingga mereka bersyahadat. Ya, kalau nggak bersyahadat diperangi. Baru apalagi selain bersyahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Nah itu, jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara apa? Daurah, harta mereka dariku, kecuali dengan hak. Ya, kalian kawan-kawan kaum Muslim sebelum melakukan framing tentang toleransi ya, ajaran di Kristen, kalian berkaca dulu ya. Ini sifatnya ofensif loh. Ini bukan defensif. Orang hanya tidak mau bersyahadat, kalian habisi. Ini siapa yang ngomong? Dan ini bukan ini aja, ada banyak lagi ayat. Ada puluhan, mungkin ratusan yang lain. Ya. Nah, tapi ini sudah memberitahukan yang sebenarnya seperti apa toleransi di ajaran kalian. Jadi pemirsa yang budiman, seperti yang terdapat juga di dalam Sahih Muslim nomor 4030 atau 4030 dengan jelas mengatakan, yaitu tentang memberi salam. Di sana saya bacakan isinya, bahwa Rasul bersabda, janganlah kalian mendahului orang-orang Yahudi
dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang di antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Nah, itu dia ya, tentang toleransi dalam agama kalian, di dalam ajaran Islam. Ya, fakta di lapangan pun Anda bisa lihat sendiri. Fakta di lapangan itu seperti apa? Ya, ada banyak persekusi terhadap rumah ibadah minoritas, ya, termasuk Kristen, termasuk agama lain. Hampir tiap tahun lebih dari 200 kasus. Itu kasus yang terendus. Yang di pedalaman-pedalaman itu ada banyak yang tidak terendus media. Itu kasus persekusi, ya, mulai misalkan pembakaran rumah ibadah, ya, seperti yang di Padang itu, ya, orang retreat dihancurin itu tempatnya sampai anak-anaknya menangis. Itu fakta di lapangan. Ada banyak kasus. Terus mau bilang bahwa lebih bertoleransi. Kalau saya bilang ngaca dulu. Jadi sekian dulu ya teman-teman. Nah, silahkan sampaikan di komen apapun pendapat kalian ya. Dan jangan lupa di-share, dibagikan ke rekan-rekan kalian semua. Terima kasih.